Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah. Baik, Lagi flu, Pak Guru. Hari ini lama nggak ketemu dengan Pak Guru. kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Hampir 1 tahun nggak pernah ketemu nih. Kalau Iya nih, udah kangen ya ketemu tahun 2022 ini akhirnya waktunya waktunya. 4 sekali ya. Nah itu sudah selayaknya kita syukuri kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing umat manusia untuk sampai kepada jalan yang lurus, jalan yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Baik ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kita pada sore hari ini. Marilah dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita awali kajian kita pada hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan kita yang terakhir adalah berkaitan dengan ciri bahasa Arab yang keempat. Jadi bahasa Arab yang keempat pada waktu dulu ya, pada waktu dulu kita mengenal ada istilah ya. Jadi itu kan dibedakan antara bentuk mudzakkar dan bentuk muannats. Kita bahas pada pertemuan terakhir kita ya, yang pertemuan terakhir kita. Lalu ciri tersebut ya, ciri tersebut kita gabungkan dengan ya, kita gabungkan dengan pemahaman yang kita sudah miliki terkait dengan apa yang kita pahami, yaitu jenis kalimah isim. Itu maka ada kalimah isim mudzakkar, ada kalimah isim muannas dan seterusnya ya, apa penanda mudzakkar, apa penanda muannas. Kita juga sudah mempelajari persesuaian antara isim yang mudzakkar dan mudzakkar, isim yang muannas dan muannas, serta sudah pula kita mempelajari persesuaian antara fi'il dengan kata yang mudzakkar maupun yang muannas. Itu yang kita bahas. Apa yang kita bahas? Selanjutnya, ibu-ibu kalian memahami tentang mudzakkar muannas itu adalah salah satu komponen yang akan membantu kita untuk memahami kalimat bahasa Arab secara lebih tepat. Ya. Semua nanti belajar apapun kaidah yang kita pelajari dalam pelajaran bahasa Arab kita ini maupun dalam pelajaran-pelajaran yang lain gitu, semua nanti manfaatnya adalah untuk membantu kita memahami kalimat bahasa Arab dengan lebih tepat. Lebih tepat karena apa? Karena kita sudah memanfaatkan pemahaman tentang mudzakkar muannas tidak sekedar mengerti makna atau arti. Untuk menjelaskan maksud pernyataan tersebut, nah coba kita lihat ya, kita coba lihat ada 2 ungkapan yang serupa tapi tak sama. Nah, kita coba pahami, kita temukan apa persamaan dan ada apa juga perbedaan dari ungkapan tersebut. Coba kita lihat ya, ibu-ibu sekalian. Apa ungkapannya ini ya?
Kubatul masjid. Kubatul masjid. Jidil. Kabir. Ya, baik. Yang di atas apa? Kubbatul Masjidil Kabir. Ya, Kubbatul Masjid Al-Kabir. Kalau yang di bawah? Kubbatul Masjid Al-Kabirah. Ya, baik. Itu. Kubah apa maknanya? Kubah? Kubah. Masjid. Kubah. Kubah. Kubah ya. Kalau al-masjid ya sama Masjid. ya. Sama. Udah jadi bahasa Indonesia. Al-Kabir. Besar. Jadi kalau di Indonesia kan ungkapan tersebut maknanya apa? Kubah masjid yang besar. Kubah masjid yang besar. Yang besar. Dari mana dipahami ada makna yangnya? Kata sifat. Kata sifat Al-Kabir. Iya, bagus. Nah, kalau begitu sekarang muncullah ini pertanyaan ini ya, muncullah pertanyaan. Mana yang besar? Masjid atau kubah? Kubah. Kubah. Begitu Kubah. aja jawabannya. Kubah masjid yang besar. Dari kalimat itu kubah masjid yang Mana yang besar? Masjid atau kubah? Kubahnya. Kubah masjid. Dari kalimat itu menyatakan yang besar, tapi artinya besar. Jadi masjidnya masjid kubah besar. Kubah masjid yang besar. Berarti masjidnya juga besar. Karena kubahnya besar. Tapi kan Pak Guru tanyanya yang besar di kalimat satu ini masjidnya atau kubahnya? Ini menceritakan kubahnya. Mana yang bersatu. besar? Masjid atau kubah? Gitu. Kalau saya masjid aja. Kubah. Ada yang mengatakan masjid, ada yang mengatakan kubah. Kubah. Itu ya. Nah, kalau kita sudah belajar bahasa Arab, maka tidak langsung kita jawab begitu. Tergantung gitu. Mana yang kita mau lihat? Apa kalimat yang pertama, apa kalimat yang kedua? Karena implikasinya berbeda antara kalimat pertama yang sifatnya itu mudzakkar dengan kalimat kedua yang sifatnya muannas. Oh iya. Yang nomor 1 yang masjidnya. Betul, yang nomor 2 tapi yang kubahnya yang besar. Ngomongin yang beda-beda kan, ngomongin tadi ada mengatakan kubahnya yang besar, ada yang bilang masjidnya yang besar. Iya. Tuh. Ini kita tanyakan, yang mana yang bermakna bahwa masjidnya yang besar, yang mana yang bermakna kubahnya yang besar. Di situ salah satu contoh ya, salah satu contoh. Pentingnya kita mengenal yang namanya mudzakkar dan muannas. Muannas. Oh iya ya Pak Guru. Rasanya ini sudah beberapa kali ya sampai ke bagian ini, tapi lebar ya. Habis liburan kan setahun Pak Guru nggak ketemu. Tapi tetap aja. Tuh, maka untuk kalimat yang pertama, karena al-kabir itu mudzakkar, maka kalimat pertama yang besar adalah masjidnya. Karena muzakkar. Karena mudzakkar. Berbeda dengan kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua karena al-kabirah yang digunakan ya, yang bermakna besar itu muannats, maka yang besar adalah kubahnya, bukan masjidnya. Jadi persesuaiannya ya Pak. Pak Guru tanya dong Pak Guru, berarti kubah itu masuk ke dalam muannas gitu Pak Guru? Iya dong. Iya, coba ini iya dong. Dibalik aja intinya. Itu. Bagaimana cara kita mau menentukan sebuah kata itu mudzakkar atau muannas? Oh, itu ciri-cirinya. Ini persesuaian ya, persesuaian ini apa kata ya? Itulah pentingnya pada bagian yang sebelumnya kita pernah mendiskusikan bahwa di antara penanda
cara kita mengenali sebuah kata itu mudzakkar atau muannas, ini aja yang dikenali nih. Kenali. Ya, ini aja yang dikenali bahwa yang dianggap muannas itu adalah begini, bukan soal tak marbutoh saja, bukan. Yang masuk dalam kategori kata yang muannas, yang pertama adalah nama perempuan. Yang dianggap muannas yang pertama adalah nama perempuan. Apakah dia pakai tak marbutoh apa tidak? Jika dia itu katanya adalah nama perempuan, dianggap muannas. Ya. Contohnya Bu Yuni. Ya, Bu Yuni kan nggak ada tak marbutohnya. Iya. Tuh, Yuni. Tapi yang kalau ada Bu Nursiah. Kalau Nursiah. Ya, ada. Sri Ros nggak ada. Soalnya nggak ada. Nggak perlu penciri khusus ya Pak Guru ya? Kalau perempuan. Ada perempuan. Ketika dia merupakan nama perempuan, itulah yang menjadi penandanya. Itulah yang menjadi penandanya. Yang kedua dan yang ketiga serta yang keempat ini memang kita lihat sering menjadi penanda. Apa yang kita maksud? Yaitu ketika sebuah kata di kata benda diakhiri dengan tak marbutoh, masdar diakhiri dengan tak marbutoh, kata sifat diakhiri dengan tak marbutoh, itu juga menandakan bahwa sebuah kata berkategori muannas. Iya. Ya. Sedangkan yang sisanya ini, kalau ini nggak ada kaitannya dengan tak marbutoh, ya, ada kata-kata khusus yang memang itu digunakan untuk yang muannas. Ya, dari isyarah ada hadhihi, ada tilka, dari domir ada hiya dan ada ha, dari isim mausul ada allati dan ada allati. Gitu dia. Nah, berikut ini lebih berhati-hati lagi dalam memberikan jawaban ini. Gitu. Mana katanya yang besar, kubah apa masjid? Kubahnya mana yang besar, kubah apa masjid? Masjidnya. Kita bilang bentar dulu saya lihat. Bentar dulu saya lihat. Itu. Saya lihat itu untuk mudzakkar atau muannats. Gitu. Silakan kita lihat kalimat berikutnya. Baca. Dakhala Ahmad wa ma'ahu ukhtuhu Aisyah. Liyaqra'a ba'dal kutub. Iya. Terus? Dakhala Ahmad wa ma'ahu ukhtuhu Aisyah litaqra'a ba'dal kutub. Ya, baik. Apa ada ungkapan atau kata yang belum terpahami maknanya? Pak Guru. Apa? Kalau mungkin dari udah Apa? kalau saya saya udah aja sih walaupun ntar salah jawabannya. Per kata sih insya Allah udah Pak Guru. Baik, ini kesempatan ini kita sediakan khusus bagi ibu-ibu yang kebetulan ada yang belum terpahami. Iya. Ada? Ukhtu. Ukhtu itu anas dari akhi. Oh, akhi, ya. Ya. Ukhtu itu adalah bentuk mu'annas dari akhi. Laki. Itu ya yang dinyanyikan ya. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Ukhti. Bagaimana sekarang? Sudah Pak Guru. Iya, baik.
Pertanyaannya, gitu ya. Pertanyaannya, siapa yang membaca? Ahmad atau Aisyah? Saya Pak Guru. Yang pertama yang baca Ahmad, yang kedua saudaranya Aisyah. Saudaranya Aisyah ya, Ahmad juga Ya, dong. Saudaranya Aisyah. saudaranya Ahmad maksudnya yang Aisyah yang kalimat yang kedua. Yang pertama sama saya. Yang pertama Ahmad. Yang kedua Aisyah. Yang kedua Kedua Aisyah. Ciri-ciri. Dari Kira-kira mana kita bisa menyimpulkan demikian? kalau Dari saya Pak bentuk Guru dari itunya, Pak Guru. yaqra'u, dia huwa, Iya, dia yaqra'u. iya dia huwa. Yang kedua Kalau litaqra'u. ditaqra'u ya. Bisa. Dari Kalau saya itunya Kalau yaqra'u gimana memahaminya yaqra'? kalau yaqra'u tuh dua huwa. Huwa. Huwa Nah, itu jadi kemana Ahmad. maksudnya? Ahmad. Litaqra'u iya. Huwa itu kemana maksudnya huwanya? Ahmad. Ahmad, iya bagus. Kalau yang kedua bagaimana? Litaqra'u ya. Dia berannya ke Aisyah. Ke Iya. Aisyah. Ke Aisyah. Iya, baik. Begitu dia. Nanti bagaimana Pak Guru gitu ya? Bagaimana Pak Guru kalau yang baca dua-duanya beda lagi ungkapannya gitu. Iya. Beda lagi ungkapannya kalau yang membaca dua-duanya. Ya, kalau dua. Ya, yang ini artinya tadi bahwa yaitu perbedaan itu akan sulit terpahami kalau kita tidak mempelajari, memahami apa yang disebut dengan mudzakkar dan muannas. Muannas. Oke. Kalau itu sudah, maka ini kita lanjutkan ke latihan. Latihan kita yang pertama untuk hari ini adalah sebutkan isim mudzakkar dan isim muannas dalam doa azan di atas. Ya, silahkan. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama dahulu ya. Kita baca sama-sama terlebih dahulu. Doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Ya, baik. Silahkan menebak secara bergantian. Dari Mudzakkar ya. Lomba. Ras Allah. Silakan, Kuras, yang mana? Allahumma. Allahumma mudzakkar apa muannas? Muzakkar. Baik. Untuk mudzakkar kita tandai dengan kuning. Bisa nggak kelihatannya kuning? Kuning. Iya. Baik. Setelah Buras, siapa? Bu Nursia, silakan. Kata apa Bu yang sudah bisa diduga? Robba. Kata robba, mudzakkar apa muannas? Muzakkar. Ya, baik. Kita tandai dengan warna kuning. Berikutnya, siapa? Saya loncat bisa nggak Pak Guru dakwah tuh? Ya, Bu Yuni, mau yang mana yang sudah bisa diprediksi? Kok pakai lompat-lompat Bu Yuni? Lompat Bu. Ntar kepleset. Hajihi. Jangan panjang-panjang lompatnya. Apa Bu Yuni? Hajihi Mu'anas. Kata apa Bu Yuni? Dakwati Pak Guru loncat tuh dari Dakwah. hadis. Baik. Mudzakkar apa muannas? Mu'anas Pak Guru. Baik, kita tandai dengan merah. Saya Pak Guru. Atamat. Silakan Bu Dian, kata mana yang
sudah bisa diprediksi? At-tamati. At-tamah muzakkar atau At-tamah. muannas? Mu'annas. Baik, kita beri tanda merah. Berikutnya siapa? Setelah tadi ada Bu Ros, ada Bu Nur, ada Bu Yuni. Silakan yang lain. Sri ya, belum ya? Haji, Haji Mu'anas, Pak. Siapa? Haji, Siapa berikutnya? Sri. Haji Sri Lestari. Siapa berikutnya? Saya. Sri Ya, Haji. silakan. Bu Haji. Sri Lestari. Kata apa, Bu, yang sudah bisa Haji. diprediksi? Haji tadi itu, Pak. Kata hadhihi. Baik. Muzakkar atau muannas, Bu? Mu'anas. Baik, kita kasih merah. Berikutnya, silakan. Siapa lagi? Feni Ustadz, Feni. Silakan. Feni, kata apa yang sudah bisa diprediksi? Wassalah. Wassalah. Baik, itu Mu'annas. berapa kata dugaan Ibu? Wah, 2. 2. Yang mana ini mau diprediksi? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, as-sholah. Yang kedua. Ya, baik. As-sholah. Itu muzakkar atau muannas? Mu'annas. Mu'annas. Baik, kita kasih warna merah. Berikutnya, silakan. Saya, Pak Guru. Silakan. Budian. Kata apa, Bu? Ya. Al-Qaimah. Mu'anas. Ya, baik. Al-Qaimah. Apa? Itu diduganya muzakkar atau muannas? Mu'anas. Ya, baik. Silakan. Berikutnya, yang belum 2 kali silakan. Ros. Silakan Bu Ros. Ati. Ati, bagus. Itu diduga muzakkar atau muannas? Muzakkar. Iya, baik, kita kasih kuning ya. Saya Pak Guru, Muhammad. Nursia yang nomor 2. Muhammadan. Bu Yuni, kata apa, Bu? Muhammadan. Benar nih, saya. Muzakkar, Pak Guru. Ah? Iya, Muhammadan. Muzakkar Muhammadan apa ya? muannas? Itu Muzakkar, Pak Guru. Ya, baik, kuning lagi. Berikutnya, siapa? Kalau itu kan alif lam juga ya. Al-wasilah. Al-wasilah tuh. Ada alif lam ini ya. Udah Bu, tebak aja. Muzakkar aja deh biar salah ada alif lam. Ntar baru bahas. Berikutnya, siapa? Ya. Manusia. Siapa Siapa berikutnya? Guru? Al-wasilah. Sebutin namanya dulu, Bu. Nursi ya. Oke, Bu Nur silakan. Kata apa, Bu, yang sudah diprediksi? Al-wasilah. Al-wasilah. Baik. Dugaannya muzakkar atau muannas? Aku mau duga muzakkar aja dah ada alif lamnya. Ya, kita kasih warna kuning. Berikutnya, siapa lagi? Saya, Pak Guru. Silakan, Budian. Wal Fadilah. Itu Mu'anas. dugaan Ibu berapa kata? 2. Ini yang mau diduga yang pertama apa yang kedua dulu? Yang kedua. Yang kedua, baik. Apa dugaannya? Muzakkar apa muannas? Mu'anas. Baik, kita kasih warna merah. Baik. Bagusan warna merah. Berikutnya, kan dunia nih, warna-warni. Yuk, hijau nggak ada Pak hijau. Ntar itu backgroundnya hijau. Merah, kuning, hijau. Iya, ini kan adanya muzakkar muannas aja nih. Ya, ntar Ya, ada 3 ada. Dari yang tengah-tengah. Melambai. Ntar melambai. Ayo, selanjutnya Bu Lestari. Pusing Bu Penny. Darajat. Apa, Bu? Darajat. Itu dugaan Ibu berapa kata?
Daroja. 3. Ibu, yang Ibu mau duga kata yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Daroja. Daroja yang kedua di Daroja. Ya, kata ketiganya apa, Bu? Tak. Yang ketiga, ta. Oke, kita pisah-pisahkan dulu ya, karena ini 3 kata. Kata Bu Sri, kita pisahkan pakai hitam. Yang ketiga adalah ta. Yang kedua apa, Bu? Daroja. Yang kedua apa, Bu? Yang kedua Daroja. Bagus ya, da-ro-ja. Oke. Nih, berarti yang pertamanya itu wad itu ya, Bu? Wah, pokoknya Ya, saya ikutin aja Ibu maunya seperti apa ya. Soal bukan atau tidaknya, atau yang bukan-bukan ya diserahkan kepada Ibu saja. Saya ikut aja dulu, Ibu maunya bagaimana. Yang mana yang mau diprediksi ini, yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Oke, baik. Yang mana, Bu? Daroja. Ya, baik. Itu mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Baik. Kita kasih warna kuning ya. Tadi muannats. Berikutnya, silakan. Bu Feni. Bu Feni belum. Al-aliyah. Al-aliyah. Mana? Baik. Mana Al-aliyah itu prediksinya mudzakkar atau muannats? Kenapa? Pak Guru? Wasilat Itu prediksinya mudzakkar ataukah Muannats. muannats? Muannats, Pak Guru. Baik, kita kasih warna merah. Berikutnya, silakan. Saya Pak Guru. Silakan, Bu. Muter lagi. Ar-Rafi'ah. Ar-Rafi'ah, baik. Mudzakkar atau muannats? Muannats. Baik. Yang berikutnya, silakan. Saya Pak Guru, Bu Yuni. Ya, silakan, Bu Yin. Yang mana yang sudah diprediksi? Waba'athu muzakkar. Yang mana, Bu? Waba'athu. Sesudah itu Juga sesudah Ibu itu berapa kata? 2. 2. Oh, jadi Yang pertama apa, Bu? Yang kedua aja Pak Guru. Yang kedua yang mana? Aba'asu ya. Ashu. Itu dugaannya mudzakkar apa muannats? Muzakkar. Baik, kita kasih tanda ya, tanda kuning. Ya. Baik, berikutnya silakan. Nursia lagi nah. Silakan Bu Nur, yang mana Bu? Makoman. Itu diduga mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Ya, baik, kuning lagi. Ini Golkar dan PDI bersaing ketat. Ketiganya nggak ada Pak Guru ya. Nah, sekarang terus. Yang mana Bu Ros? Mahmudan. Iya, baik. Mahmudan. Dugaannya mudzakkar atau muannats? Muannas. Muzakkar. Jadi kau sebutnya. Baik, Muzakkar. Pengen dapat muannas kok jadi muzakkar ya? Yang warna merah belum. Saya Pak Guru. Silakan Bu Dian. Al-ladzi muzakkar. Iya, baik. Berikutnya. Feni Pak Guru. Silakan Bu Feni. Wa'adtah. Itu dugaan Ibu berapa kata? 2 Pak Guru. Yang pertama apa? Wah. Yang kedua apa? Attah. Attah diduga mudzakkar apa muannats? Zakar. Ya, baik.
Berikutnya. Siapa? Bu Lestari. Sudah habis? Bu Lestari, Pak Guru. Ayo. Mi'at deh, Pak. Al-mi'at deh. Al-mi'ad. Mudzakkar apa mu'annats? Jakar. Ya, baik. Apa sudah habis? Masih ada, Pak. Masih ada. Ya, Itu belum. silakan. Yang mana? Ros, innaka. Baik. Itu dugaannya berapa kata? 2. Yang mau diprediksi yang mana? Yang pertama apa? Yang ke aja deh. Yang kedua. Yang kedua. Baik, mudzakkar apa mu'annats? Mudzakkar. Baik, kasih kuning. Iya. Wah, ros kuning semua. Merah ada merah. Masih ada kalau yang lain? Tuhlifu tuh. Tuhlifu. Ya, silakan Bu Nur. Yang mana? Tuhlifu. Baik. Bagaimana dugaannya? Mudzakkar atau mu'annats? Mujakkar aja. Iya, baik. Wasyarofa belum tuh Pak Guru. Wasyarofa. Kemudian yang mana? Wasyarofa di atas. Ya, bagus. Itu dugaannya berapa kata? 2. 2. Ini yang mau diprediksi yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Yang kedua, apa prediksinya? Muzakkar. Mudzakkar, baik. Apa masih ada yang lain? Dah. Iya, baik. Nah, coba mari kita lihat ya. Coba mari kita lihat. Ini terlihat ini ibarat kita punya gerabah atau kendi yang bolong. Kendi yang bolong. Bolong-bolong. Ditutupin, yang tempat lain bolong lagi. Iya. Apa maksudnya? Ini memang harus sering dikait-kaitkan ya. Kelihatannya kita masih ini ya, masih lautnya masih luas, belum disatukan oleh laut, tapi dipisahkan oleh laut. Apa maksudnya? Coba ibu-ibu mengkritisi diri sendiri dulu ya. Tapi kalau sudah dikritisi aman sih posisi. Ibu bapak sekalian ya, ibu-ibu, kalau kita bicara tentang mudzakkar dan mu'annats, itu sebagai bagian dari isim atau fiil atau bagian dari harf atau bagian semuanya. Dari Isim. isim, Pak Guru. Isim. Ya. Nah, berarti Oh iya. Ada yang salah. Ada yang salah. Ada yang salah. Berarti kalau ada yang di luar isim yang diprediksi mudzakkar atau mu'annats, berarti bahasa kita kebablasan. Iya. Bahasa kita kebablasan. Ini Iya. kok ngomongin mudzakkar isim mu'annats. Kejebak Pak Guru. Kejebak. Terjebak di jalan yang salah. Mestinya tuhlifu ini kan fiil ya. Itu fiil. Iya, berarti nggak masuk harusnya. Nggak Ya, masuk, berarti tuhlifu tidak masuk. Iya. Iya. Ada Terus lagi juga nggak? ada tuh. Ada Pak Guru, itu Ati. Iya, bagus. Masih ada nggak? Ada itu apa tadi ibu itu? Oh ya udah ya. Itu makomah. Koman bukan ya? Itu kan tapi dia isim. Bukan, itu isim. Menurut ibu-ibu. Atah, nah, wa'atah Pak Guru. Itu fiil Pak Guru. Ada. Oh itu. Wa'atah itu sebenarnya wawunya, bukan wawu sendiri itu. Wa'atah. Wa'atah. Begini gitu, habis gitu. Satu jadi satu. Nggak ada di situ juga. Tidak ada di situ. Yang diduga isim lalu diduga dia mudzakkar atau mu'annats. Ada tapi yang hu-nya, hu-nya Iya. isim. Domir. Hu-nya mudzakkar apa mu'annats? Mudzakkar. Baik. Sudah? Yang lain aman? Sudah, aman. Baik. Yang luput dari perhatian kita adalah di sini. Oh iya, masuk. Itu fiil amr ya.
Iya. Wab'athu. Itu kelemahan kita di mana? Kita tidak bahwa di situ pada hakikatnya 3 kata. Ya, Bukan Tiga kata. Ya, wa, Iya, hu yang hu-nya. amr ya. Yang isimnya yang hu. Ya, saya itu Isimnya tadi. ya, itu kita luputnya di situ dalam memperhatikan. Belum sampai Pak Guru ilmunya. Apa gitu ya, artinya bahwa di situ 3 kata. Di Ya, antaranya ada yang salah satunya adalah isim yang mana? Yaitu Yang hu. hu-nya saja. Hu-nya saja. Hu-nya saja. Ya, Pak Guru. Wa ib'athu. Iya, itu. Sudah selesai? Sudah. Baik. Ya, kalau yang tadi itu terlalu semangatnya, jadi yang itu ya, sehingga yang tidak termasuk dianggap termasuk. Iya Pak Guru. Jadi kalau berikut ini sebaliknya, karena saking telitinya gitu ya. Yang saking telitinya berikut ini, yang satu kata, kalau tadi kan 3 kata dianggap 2 gitu. Kalau ini saking telitinya 2 kata dianggap 3. Yang mana? Yang ini 2 nih. kata dianggap 3. Iya. Oh iya, Musri Lestari. Saking telitinya gitu. Namanya juga itu ya, orangnya pegawai di bank ya, nolnya juga dihitung. Masuk lagi itu bawa-bawa yang lain. Teliti betul itu ya. Baik, itu dia. Nah, apakah prediksi kita ya, prediksi kita yang lainnya, mari kita lihat seberapa akurat tebakan kita. Nih yang baru nih. Kalau dia putih gitu ya, tuh coba lihat. Ada nggak yang beda tandanya? Nah, ini di Allahumma, ini si ilmu baru di kita ya. Allahumma, ya, Allahnya saja gitu ya. Allahnya saja. Kalau kita tadi pakai warna ini ya, warna kuning dan warna merah. Kalau di sini yang dipakai adalah warna apa? Warna kuning dan putih. Oke, secara umum itu udah ya. Sudah bisa dibedakan antara muzakkar dan muannas kecuali pada bagian tertentu. Oke. Ada pertanyaan, Ibu-ibu? Apa sekalian? Yang darajah harusnya gimana, Pak? Itu tadi, yang itu bukan 3 kata, ya, itu bukan 3 kata, 4. tetapi itu 2 kata. Ada wa, lebih banyak. ada rojah, gitu. Ada wa dan ada ad-darajah. Sehingga ad-darajah itu masuk kategori mu'annats. Jadi tak marbutoh tidak mandiri ya, dia bukan kata sendiri. Ya. Terima kasih, Pak. Baik. Nah, oke, kalau setelah itu latihannya kita ya yang merah-merah itu ya yang mu'annats. Oke, gitu, yang merah itu mu'annats, yang warnanya putih itu tidak termasuk, yang berwarna kuning itu mudzakkar. Yang warna kuning itu mudzakkar. Nah, selanjutnya bermodalkan kosakata yang sudah kita pelajari. Bermodalkan kosakata yang sudah kita pelajari dan kaidah mudzakkar muannas yang sudah kita dalami kembali, mari kita mencoba untuk memahami ya, memahami kutipan-kutipan ayat Al-Qur'an berikut ini. Yang pertama di sini untuk bagian hamzah kita akan mulai dengan Al-Baqarah 277
dan al-munafiqun 10. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus zakah lahum ajruhum inda rabbihim. Berikutnya wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Iya, berikutnya wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Iya, baik. Itu dulu sebagai modal kita. Modal kita ini terlihat ya, terlihat dari latihan-latihan ini ungkapan yang sedang kita dalami adalah dari kata ya, pada doa kita kan ati ya, ati berkembang menjadi ati dan sebagainya, itu yang akan diperdalam. Silakan, mungkin ada yang terlewat pemahamannya yang perlu didiskusikan terlebih dahulu. Ajru, Pak Guru, ajru. Ajru. Ada lagi yang lain? Baik. Kata ajru ini sinonim dengan kata sawabu. Sawabu. Ya. Taubat. Belum dapat ya. Sawabu kita pada ini ya. Pada bagian sebelumnya ini punya al-jaza, kita ada kata al-jaza juga. Ya. Al-jaza. Itu. Sinonim al-jaza. Iya. Balasan. Iya. Balasan, kalau nggak salah balasan. Istilah yang lebih khusus kalau untuk kebaikan apa istilahnya? Pahala. Ya, balasan untuk kebaikan apa istilah lebih khusus? Pahala. Iya. Baik. Ada lagi yang lain? Mungkin pada bagian berikutnya, ayat berikutnya. Tuh Pak Guru. Ya, kalau itu lihat ke Tanmiyatul Mufradat, coba lihat ke Ati. Mendatangkan, memberikan, Pak tu bisuratin. Bisu suratin mislih. Misal. Bisa apa ya? Udah ketemu di Tanmiyatul Mufradat? Mendatangkan Pak Guru. Mendatangkan Ya. atau memberikan. Kalau misli Pak Guru, Pak misli. Misal. Itu sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia, Bu. Misal. Ya, misalnya gitu. Misalnya, gitu. Apa sinonimnya dalam bahasa Indonesia? Contoh. Ya. Apalagi? Yaitu. Pamaan ya. Yaitu. Contoh. Pamaan.
seperti. Antara lain. Misalnya antara lain. Sudah? Dah. Oke. Silakan kalau begitu saatnya kalau sudah punya modal jangan disimpan sendiri saja. Silakan dibagi supaya menjadi berkah untuk semua. Separuh-separuh ya kali ya. Pertanyaannya Separuh-separuh ya Pak Guru. Silakan boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqomus sholah. Sesungguhnya orang-orang yang telah beriman dan berbuat sholihat, yang melakukan perbuatan baik, wa aqomus sholah, dan mereka mendirikan sholat, wa atuz zakah, dan membayarkan zakat, lahum baginya ajruhum, tadi apa ya, ajruhum, balas pada baginya pahala mereka ya di sisi Tuhan mereka. Iya, oke. Bagus. Berikutnya silakan. Wa anfiqu ras. Silakan. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Dan kalian nafkahkanlah sebagian dari rezeki kalian dari sebelum mendatangkan seorang dari kalian kematian. Baik. Coba Bu Ros ya, gunakan ilmu yang pernah kita pelajari terkait dengan dulu apa ya, dulu kita bahas gitu ya, waktu pelajaran 9, kalau subjek kira-kira penandanya begini gitu ya, objek penandanya begini gitu. Coba. Ya, baik ya. Yang kita maksud adalah tadi adalah yakti apa? Maksudnya yakti? Dia berikan. Mendatangkan. Kita lihat lagi tanmiyatul mufradatnya biar tidak terlalu banyak ininya, terlalu banyak. Mendatangkan ya Pak Guru. Mendatangkan kematian. Mendatangkan. Tanmiyatul mufradatnya yang di mana sih ya? Halaman 70. 70. Tadi sebelum datang kali pada bagimu kematian. Halaman 78. Oh iya. Ya'ti datang. Dah Ustaz. Udah Pak Guru. Itu yang datang apa? Kematian. Oke, baik. Kematian datang kemana? Pada kalian. Seseorang dari kalian. Berarti apa ilmunya kalau begitu? Subjeknya mana, objeknya mana, lalu mana yang disebut duluan, mana yang disebut belakangan, biasanya bagaimana? Kalau dia biasa, oke, nggak ada persoalan.
Tapi kalau dia tidak biasa, implikasinya apa kepada pemahaman gitu. Itu maksud saya, sudah pernah kita diskusikan itu. Sebelum kematian itu didatangkan kepada kalian. Kematian. Coba kita pandu ya, mungkin ada ibu-ibu yang lain yang ingat ya. Dalam kalimat tersebut, apakah subjeknya dulu atau objeknya dulu yang disebut lebih dahulu? Subjek kan? Yang di sini di kalimatnya. Itu belanja. Kalian belanja. Iya, yang sedang kita bahas ya di sini ya, yang kita sedang bahas ya. Itu objek. Kematian akan mendatangkan kematian. Kematian datang kali ya. Subjek kan pelaku. Belum kematian. Kematian dulu mungkin ya, sebelum kematian. Ikutin ini ya, ikutin ke arah panduan ya. Ikuti arah panduan maksudnya pertanyaan yang saya ajukan untuk memandu supaya target dari pemahaman kita itu bisa kita itu. Pertanyaan pemandunya adalah itu yang muncul duluan di dalam ungkapan tersebut ya, di dalam ungkapan tersebut objek dulu atau subjek dulu? Objek dulu Pak Guru. Bagus. Kalau sudah sampai di sana, maka kita lanjutkan. Apa implikasinya kalau gitu ya? Kalau objeknya kita sebutkan terlebih dahulu. Bisa bermakna pasif ya. Bagus. Nah, kalau sudah sampai begitu, maka coba sebutkan objeknya, lalu makna pasifnya bagaimana gitu. Objeknya maut. Objeknya ahada. Ahada aku. Seorang dari kalian. Subjeknya seorang dari kalian. Oke, terus? Objek. Mautnya itu subjek. Ya, oke. Bagaimana jadinya kalau kemudian jadi sebelum kematian dari didatangkan kepada kalian. Itu mah orang seorang kalau begitu mah. Gimana Pak Guru? Jadi kalau begitu. Kalau menyebut kematian kan subjek. Kalau dia disebut duluan orang jadi. Oh iya. Seorang dari kalian akan sebelum seseorang dari kalian akan didatangkan kematian. Bahasa Indonesia nggak sederhana ya. Ternyata saya bantu ya. Saya bantu. Tapi bantu saya juga ya setelah ini ibu-ibu cerita apa kendalanya untuk sampai ke situ gitu ya. Apa kendalanya untuk sampai di situ. Jadi begini. Salah seorang di antara kalian didatangi kematian. Coba, apa kendalanya untuk sampai di situ? Itu nyambung dari dulu. Tetapi kalau kita sebut subjeknya dulu nggak jadi pasif. Kematian mendatangi salah seorang dari kalian. Ya, gitu ya. Salah seorang dari kalian didatangi kematian. Itu pasif. Jadinya nanya. Kalau ini karena objeknya dulu disebut. Nah, kalau subjeknya dulu, gitu ya. Kematian mendatangi salah seorang dari kalian. Monggo ceritanya apa kendala untuk sampai ke sana? Itu ada an-nya jadinya. Jadi enggak fokus. Halo? Ya Pak Guru. Jalan buat kita maksudnya nanti. Oke, berikutnya.
Coba Bu Ya. Ros, ya, kita maju ke masa lalu. Udah tidur. Ya. Sambil Kita maju ke masa lalu, buka pelajaran 10. Pelajaran 10. oh, ini. Alamatul mutakin. Ya, lihat ke Tanmiyatul Mufrodat nomor 7. Tanmiyatul mufradat nomor 7. Ya, wama unzila min qablik. Iya, coba baca penjelasannya. Qabla. Min qabl, sebelum. Gitu, Pak Ada Guru. arti dari di situ. Tidak. Sebelum aja. Nah, itu kira-kira apa gitu ya kendalanya ya. Itu saya sih paling jauh dugaan saya. Ya inilah implikasinya kalau kita lebih banyak jadi pendengar setia daripada pelaku utama gitu. Silakan dipakai, Bu. Iya. Dari awal, Pak Guru ya. Iya. Kalian nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada kalian sebelum seorang dari kalian didatangi kematian. Iya, oke, bagus. Kita Kasih, lanjut ke berikutnya. Silakan siapa yang ingin berbagi pemahaman. Sesungguhnya tidak ada keraguan di dalam kuntum sungguhnya fi roibim mimma tidak ada keraguan di nazalna kami turunkan kepada abdi maka mendatangkan sisi ratin yang bisurotin saya belum ini artinya Pak Guru. Caranya adalah Ibu fokus ke bagian yang lebih besar gitu ya. Bagian lebih besar dulu ya. Gambaran besarnya. Jangan terlalu fokus ke bagian yang kecil-kecil gitu. Jadi bagian besarnya saja dulu, Bu. Sungguhnya kalian di dalamnya tidak ada keraguan yang telah diturunkan kepada abdina itu abdi ibadah masalah yang in kuntum fi raibin mimma nazal ala abdina abdi. Sesungguhnya di dalam tidak ada keraguan nazalna nazala yang telah diturunkan kepada kami ala
kepada abdina abdi. Kemudian mendatangkan bisuratin dengan masalah. Bisuratin fa'in kuntum. Sesungguhnya kalian tidak ada keraguan dalamnya. Nazzalna telah diturunkan kepada abdi itu abdi hamba. Kemudian mendatangkan masalah dari masalah, begitu Pak Guru. Sudah? Ya. Iya, baik. Kita mulai dari potongan pertama. Silakan Ibu dibaca. Wa in kuntum fi raibim. Mohon maaf, bisa kita bersepakat dengan istilah potongan, Bu? Lebih hati-hati lagi. Ya. Oh iya. Ya. Wa in. Silakan potongan pertama. Dua kata bahwa ya, ikut panduan aja, ikut panduan saja. Coba potongan pertama. Potongan pertama wa in. Iya, baik. Apa maknanya, Bu? Sesungguhnya. Kalau inna apa, Bu? Kalau inna? Sesungguhnya kami. Ini kita pernah ya, saya tidak tahu persis apa kendala yang Ibu hadapi untuk membedakan makna-makna ini, tapi mari coba kita ungkap kembali ya, kita ungkap kembali. Mudah-mudahan kali ini bisa membantu Ibu untuk membedakan ungkapan-ungkapan berikut ini. Ya. Pelan-pelan saja ya, Bu, pelan-pelan saja. Gunakan ilmu-ilmu yang pernah kita pelajari. Oke, baik. Baca ungkapan yang pertama. In. Yang kedua. Inna. Yang ketiga. Inna. Belum Inna panjang. Karena itu ada yang berbeda antara kedua dan ketiga. Ulang lagi yang pertama. Yang pertama in. Yang kedua. Inna. Oke, bagus. Yang ketiga. Inna. Lebih panjang. Nah, ya, baik. Nah, yang pertama adalah kuncinya. Mana dari ketiga ungkapan tersebut yang paling mirip dengan yang saya tulis ini? Yang pertama. Oh, kalau yang anak ini lebih ke nomor 2. Oke, bagus ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Yang saya tulis di bawah ini maknanya apa? Sesungguhnya saya. Berarti ini Ibu ya kunci di situ ya. Ibu kunci di sini. Ya, Ibu kunci di situ. Berdasarkan kemiripan. Ya, berdasarkan kemiripan. Itulah yang cocok dipahami dalam arti sesungguhnya atau bahwasanya. Ya, diresapi ya supaya nanti di masa-masa yang akan datang nanti hendaknya ini kan ibarat kita mau naik
motor, ini jangan kita berharap ban kita tidak bocor karena jarum atau karena paku yang kecil gitu. Iya, Pak Guru. Nah, sekarang yang sebelah kiri dan sebelah kanan, tolong diingat-ingat, Ibu cari apa maknanya. Ya, maksud saya sebelah kanan adalah ini, makna ini tidak boleh sama dengan yang di tengah, gitu ya. Makna yang sebelah kiri ini, yang ini kanan ya, ini kanan, ini kiri. Makna yang sebelah kiri juga tidak boleh sama persis dengan yang di tengah. Tetapi kita kunci terlebih dahulu bahwa yang di tengah itu inna atau anna itu sesungguhnya atau bahwasanya. Oke, mana yang Ibu sudah dapat untuk yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri? Maaf Pak Guru, saya lupa maknanya. Dengan inna. Nah, baik ya. Dulu kita coba ini ngakalin pakai lagu anak-anak yang ada semutnya, Bu. Injit semut. Oke, baik. Oke, yang kemudian kita plesetin menjadi apa? Ini. Injit semut. Jika. Nah, gitu ya. Iya, Pak Guru. Oke, baik ya, gitu ya. Nah, sedangkan yang sebelah kiri ini karena ada na panjang, ini ada makna kaminya. Ya. Ini ya, ada makna kaminya. Di tengah tidak ada makna kaminya. Oke ya, ini ya, injik. Saya belum punya ya. Saya belum punya cara lain untuk ngakalin ini gimana gitu ya. Ini bagaimana gitu. Tapi ya sejauh ini yang sudah baru kita ketemukan itu ya, injik gitu. Injik ya. Injik semut. Baik. Nah, itu ya, kita sudah tuntas di potongan yang pertama. Silakan beranjak ke potongan yang kedua. Kuntum. Ya, baik. Apa makna yang terpahami di situ? Kalian. Oke, bagus. Jadi kalau digabung dengan yang pertama, jika kalian. iya, oke, bagus. Lanjut sekarang. Potongan yang ketiga. Fi roibi. Di dalam. Oke, dalam apa? Dalam keraguan. Oke, bagus. Coba dari awal. Jika kalian ada keraguan di dalam. Jika kalian ragu di dalam. Bahasa Indonesia coba pakai, Bu. Bahasa Indonesia. Kalau ragu itu apa pasangannya? Jika dalam keraguan. Jika kalian dalam keraguan. Oke. Terus? Mimma. Min and ma. Dari apa yang telah diturunkan. Bahasa Indonesia, Bu. Bahasa Indonesia. Kata ragu itu pasangannya apa? Bahasa Indonesia, Bu. Tidak usah terlalu ini ya. Tidak usah terlalu ke Arab-Araban ya. Setiap kali ada min, jadinya dari. Setiap kali ada wa, artinya dan. Setiap kali ada fa, artinya maka. Pakai bahasa Indonesia kita. Kalau kita pakai kata ragu, pasangannya apa? Gitu. Di dalam keraguan maka. Enggak, Bu. Itu jauh itu. Tuh.
Iya. Ibu-ibu yang lain, kalau kata keraguan, ragu itu dalam bahasa Indonesia pasangannya apa? Kepada atau terhadap. Nah, begitu. Ragu itu kepada, ragu terhadap. Bukan Iya, ragu dari kalau bahasa Indonesia. Apakah Anda meragukan kemampuan saya? Ya, itu kan sama dengan apakah Anda ragu kepada saya? Gitu kayaknya. Silakan dipakai. Ragu kepada apa Ya, yang telah diturunkan. bagus. Apa yang Coba dari awal. jika kalian ragu ada tapi jika kalian di dalam keraguan kepada Ya. yang telah diturunkan yang Dari telah mana kami Bu ada di-nya? ya nazala telah diturunkan telah Dari nazal mana ada di-nya? enggak salah Pak Guru itu enggak ada di situ. Oke, Nazalna kalau tidak ada maka sebaiknya tidak usah dipakai supaya kita tidak terbawa oleh kebiasaan yang tidak berlandaskan kepada ilmu. Itu tidak mendukung untuk kemajuan kita. Silakan. iya kepada apa yang yang telah telah kami turunkan Iya, kepada iya. Dina kepada Abdina hamba kami. Ya, bagus. Coba Kemudian dari awal supaya tidak kehilangan cita rasanya. jika kalian di dalam keraguan kepada yang kami turunkan, yang telah kami turunkan kepada hamba-hamba kami. Itu Kemudian banyak maksudnya Bu atau bagaimana ada hamba-hambanya? hamba kami. Kemudian mendatangkan Bagus. Dari mana kemudiannya Bu? Fa'tu. Dari mana kemudiannya? Ada fa. Apa Bagus. pertimbangannya pakai kemudian? Atau maka Pak. Apa pertimbangan yang pakai maka? Enaknya aja gitu loh Pak Guru. Bagus. Ibu soal enak. Ibu-ibu yang lain mungkin ada yang punya pertimbangan berdasarkan ilmu yang pernah kita pelajari? Maka Pak Guru, karena Maka. ada in Pertimbangannya jika. maka? Karena ada in jika. Iya, bagus. Karena sebelumnya ada jika, maka cocok kalau fa-nya itu maka. Maka apa, Bu? Ya, sebentar Pak Gurunya ada cucunya. Contohnya itu aja. Ada yang lain yang bisa melanjutkan perjuangan Budian? Maka datangkanlah dengan surah. Nggak ada bahasa Indonesia itu datangkanlah dengan. Datangkanlah. Bahasa Indonesia itu kalau sudah datangkanlah langsung objeknya. Udah langsung datangkanlah surah. Iya. Satu surat. Sebuah surah, satu surah. Satu surat. Satu surat. Maka datangkanlah satu surat mim mislihi. Dari nggak usah pakai dari kalau bahasa misalnya berikut satu surat itu perumpamaannya sebuah surat sepertinya semisalnya, maksudnya apa sepertinya, semisal dengannya kan begitu bahasa Indonesia. Kan bisa kan kita mengerti kalau begitu ya, jika kalian ragu, nggak usah pakai dalam keraguan, bisa disingkat
jika kalian ragu terhadap apa yang telah diturunkan kepada hamba kami, maka datangkanlah satu surat semisal dengannya. Gitu. Baik, bisa dimengerti? Iya, Pak Guru. Insyaallah. Ini yang saya maksud tadi ya, ibu-ibu sekalian. Jangan terlalu fokus ke bagian yang kecil, lebih fokus dulu bagian besar. Apa yang kita maksud? Kalau fokusnya ke B, akhirnya mengacaukan pemahaman kita. Kalau fokusnya ke min, mengacaukan pemahaman kita. Mengacaukan. Kalau fokusnya ke V, mengacaukan. Yang kita sering sebut apa? Kalau dalam bahasa ilmu kita, itu fokus perhatian kita itu isim dan fiil dulu. Kemana? Isim dan fiil. Isim dan fiil dulu, baru perhatikan harf. Bagaimana cara kita melihat si harf ini kalau sudah dapat isim dan fiilnya? Harf ini bisa dapat, bisa enggak. Kenapa? Karena modalnya cuma berharap. Jadi ibu-ibu, kita dulu waktu belajar ada jenis kata namanya isim, namanya fiil, namanya harf itu bukan sekedar untuk pengetahuan bahwa ini mana isim, mana fiil, mana harf. Tapi itu kita jadikan sebagai modal untuk membangun pemahaman. Bagaimana cara membangun pemahaman? Karena karakter dari harf itu adalah maknanya tidak spesifik. Kalau dia tidak digabungkan dengan isim dan fiil, itu maka di dalam memahaminya dia boleh dibelakangkan dulu. Jadi ibu sekalian bangun pemahaman ini artinya ini artinya ini dulu. Secara umum untuk harfnya itu nggak usah diartikan dulu. Kalau sudah mantap, kira-kira begitu, sudah mantap yang isim dan fiilnya, baru kita melirik kepada harf. Kira-kira cocoknya seperti apa? Cocoknya pun juga jangan ke Arab-Araban, kata saya. Tetapi pakai bahasa Indonesia. Kalau ragu gitu, jangan pakai dari kalau bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu ragu itu terhadap, ragu itu kepada. Gitu. Ya, mudah-mudahan ya. Iya, alhamdulillah. Dengan istiqomah, dengan banyak latihan, beberapa hal yang kita kemukakan itu nanti akan semakin membekas di dalam hati dan pikiran kita. Ini akan membantu kita untuk bisa lebih dalam ketika memahami ayat-ayat Quran. Amin. Amin. Demikian dulu ya, ibu-ibu sekalian. Iya, Pak Guru. Makasih, Pak Guru. Kita lanjutkan nanti dengan latihan berikutnya. Mari kita syukuri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas partisipasi aktifnya dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan, Pak Guru.